ربه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak Ibu yang rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita. Dan kita masih membahas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kita senantiasa berharap, senantiasa berdoa kepada Allah, ya semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya, dan dimasukkan kita ya termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamal dan mengajarkannya. Termasuk mempelajari Al-Qur'an, ya mempelajari bacaannya, gimana baca Al-Qur'an. Termasuk mempelajari Al-Qur'an adalah memahami maknanya, Bapak Ibu. Maka kita sedikit demi sedikit, satu ayat, dua ayat yang membahas dari ayat-ayat ini, semoga menjadi kebaikan, keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga, serta sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Baik Bapak Ibu, kita masih membahas ayat-ayat seputar puasa. Di Rabu yang lalu kita telah membahas satu ayat, ya dari ayat puasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, ya agar kalian bertakwa. Baik, kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan termasuk faidah-faidahnya. Ayat yang kita akan bahas tentang puasa yaitu ayat setelahnya, Pak, yaitu dalam surat Al-Baqarah 184. Monggo Bapak Ibu ditirukan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Baik, kita akan bahas satu ayat lagi dari ayat puasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Setelah menjelaskan tentang diwajibkannya puasa,
Allah berfirman ayyaman ma'dudat, ya, yaitu hari-hari ma'dudat yang telah ditentukan, ya. Kapan wajibnya puasa? Ayyaman ma'dudat, wajibnya puasa itu adalah di hari-hari yang telah ditentukan, Pak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Bayyana subhanahu miqdaras shaum. Kenapa disebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan? Yaitu Allah menjelaskan tentang waktunya puasa, Pak. Wa annahu laisa fi kulli yaum, bahwasanya puasa itu tidak dikerjakan setiap hari. Nah ini Pak, bukan setiap hari ini puasa, besok puasa terus selama setahun, tambah lagi tahun berikutnya puasa terus, enggak. Tetapi puasa yang diwajibkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan. Ya. Kenapa hanya hari-hari tertentu, Pak? Li'alla yasyuqqa 'alan nufus, agar tidak memberatkan jiwa. Karena kalau tiap hari puasa berat enggak, Pak? Berat. Apalagi musimnya musim panas. Iya. Kalau setiap hari puasa di musim panas, ya padahal jiwanya itu pengen ya siang itu beli es degan, beli es teh, pengen yang seger-seger. Kalau setiap hari puasa berat, Pak. Termasuk kenapa berat bagi jiwa? Kadang-kadang manusia, apalagi yang sudah berkeluarga, yang namanya tergoda atau syahwat itu datang bukan waktu di malam tok, Pak. Kadang siang hari lihat istrinya kemudian pingin, ya. Makanya kalau siang hari puasa terus, wah berat, Pak, ini. Ya, apalagi pengantin baru lagi. Nah, berat. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang ditentukan, Pak. Tidak setiap hari. Li'alla yasyuqqa 'alan nufus, biar tidak berat dia kepada jiwa, fatad'af ya an hamlihi wa adaihi, akhirnya susah, akhirnya berat untuk menunaikannya. Bal fi ayamin ma'dudat, akan tetapi kata Allah hanya di beberapa waktu. Baik Bapak Ibu a'azani Allah wa iyyakum. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wallah laqad kataba siyam ala kulli ummah, bahwasanya Allah menetapkan, mewajibkan puasa pada setiap umat, Pak. Ya. Dan Allah telah menetapkan puasa wajib atas umat ini, yaitu umat Islam, syahron kamilan, hanya 1 bulan penuh saja. Ini Pak yang wajib. Adapun selain itu, ya maka tidak wajib. Baik Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, maka puasa hanya waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap hari. Dan umat Islam wajibnya hanya 1 bulan tok, yaitu hanya bulan Ramadan. Kemudian Allah berfirman, faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian maridun, yang sakit, ya. Barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin,
atau ia dalam keadaan safar. Apa Pak? Safar, bepergian jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka hendaklah ia mengganti ya di hari-hari yang lain. Setelah menyebutkan tentang puasa di waktu-waktu tertentu, kemudian ternyata Allah menyebutkan ada keringanan. Meskipun harus puasa atau masuk waktu puasa, tapi bagi orang-orang tertentu ada keringanan Pak, ada rukhsah. Siapa di antaranya? Pertama, yaitu orang yang sakit. Tapi yang sakitnya bagaimana ini Ustadz? Kalau dilihat di ayatnya tadi, harus ganti di hari yang lain. Berarti sakitnya bukan sakit parah, bukan sakit yang menaun Pak. Ya, karena kalau sakitnya sakit yang menaun, artinya apa? Ini kapanpun wis tidak bisa sembuh ini. Kalau dia puasa, mesti tambah sakit. Ini menaun namanya. Ya, maka nanti ada hukum sendiri Pak. Tetapi sakit yang dimaksud di sini kata para ulama, sakit yang apa? Diharapkan dia sembuh. Mungkin sakitnya hanya beberapa hari toh. Suatu saat, sebulan, 2 bulan setelahnya sembuh Pak. Maka apa? Boleh bagi orang yang sakit seperti ini, ya dia tidak berpuasa. Terus apa yang harus dilakukan? Fa'iddatun min ayyamin ukhor, hendaklah ia mengganti di hari-hari yang lain. Ya, ternyata di bulan Ramadan pas dia sakit 5 hari tidak puasa, maka nanti dia harus qadha, harus mengganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Boleh. Maka ini ada rukhsah. Tapi penyakitnya yang bagaimana? Yaitu yang ketika dia berpuasa membuat dia semakin lemah, semakin tambah parah, bahkan menimbulkan madarat yang lebih parah ini. Kalau sakitnya cuma sakit batuk, bahaya nggak Pak? Kira-kira orang yang sekedar batuk atau flu misalnya, pengaruh ke puasa enggak Pak? Enggak. Ya. Atau sakitnya sakit ya biasa, mungkin sakit kulit misalnya. Jadi yang dimaksud dengan maridon di sini bukan sekedar sakit langsung dikasih rukhsah, enggak. Lihat sakitnya apa. Kalau dia puasa sakitnya nanti tambah parah, lah boleh dia buka. Kalau dia nanti dia puasa ternyata menimbulkan penyakit lain Pak, lah dia boleh nggak puasa dulu, nanti ganti di hari yang lain. Ini yang pertama, yang mendapatkan rukhsah. Yang kedua, ala safarin, termasuk orang yang mendapatkan keringanan, mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, yaitu orang yang sedang dalam keadaan safar. Dia musafir Pak, melakukan perjalanan jauh. Ya maka kata para ulama intinya adalah safar Pak. Meskipun badannya sehat, meskipun kendaraannya nyaman, apa dari Solo, Jakarta naik pesawat 55 menit sampai, meskipun enak perjalanannya, ya cuma 1 jam atau 55 menit lapar nggak Pak? Enggak. Meskipun dia nggak lapar, tapi kalau sudah dikatakan musafir menempuh jarak safar, ya maka ada rukhsah, dia boleh untuk tidak puasa. Tinggal mau diambil rukhsahnya enggak. Kalau mau tetap puasa boleh. Tapi kalau dia tetap
apa, saya meskipun bulan Ramadan saya musafir, saya tak buka aja. Meskipun pakai pesawat enak lagi Pak, maka apa? Maka dia boleh mengambil rukhsahnya. Terus gimana nanti? Dia mengganti di hari yang lain. Ya, tapi kalau nekat tetap puasa silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kuat, yang penting kuat Pak. Karena Rasulullah pernah melihat, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat suatu ketika ada orang itu yang dia neduh ngiyup Pak. Ada orang berdiri, ada bayangannya, orang tersebut neduh di sini. Ya, orang yang apa, ada bayangannya dia pergi, orang ini nyari bayangan yang lain biar nggak kepanasan. Maka Rasulullah berkata, mahada, apa ini? Kok ada orang apa neduh? Ya, setiap orang lewat nyari bayangannya biar nggak kepanasan Pak. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Maka para sahabat mengatakan, as-shaim ya Rasulullah, dia orang yang sedang puasa wahai Rasulullah, padahal sedang mengerjakan safar. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia mengatakan, la siyama, tidak ada puasa. Ya, ketika orang safar. Ya, maksudnya apa? Kalau orang safar puasa tapi membuat dia berat Pak, ya akhirnya repot nyari bayangan, neduh ke sana kemari, maka mending dia tidak puasa. Tapi kalau mampu boleh. Ya, misalnya apa? Sering kita temukan orang melakukan safar, ya berangkat umroh dari Indonesia atau dari Solo terbang ke Arab Saudi, ke Jeddah 10 jam. Ya. Ketika bulan Ramadan berangkat umroh 10 jam di pesawat, ya berangkatnya pagi, nanti sampai sana kapan Pak? Akan 10 jam. Kalau jam 7 pagi terbang 10 jam, atau jam 6 pagi berangkat 10 jam, berarti sampai sana jam 4 sore. 4 sore jam sini Pak. Ya, kalau di sana apa? Dikurangi lagi 4 jam. Ya, berarti apa? Waktu puasanya tambah lama nggak Pak? Tambah lama. Tambah lama. Ya. Maka kalau dia memang mampu, ya di pesawat 10 jam, tambah di sana nanti masih dikurangi 4 jam lagi, ternyata mampu. Jadi 14 jam atau 15 jam puasanya. Kalau memang mampu, silahkan, nggak mampu. Kalau mampu Pak. Ya. Bahkan apa? Kadang di pesawat pun meskipun bulan Ramadan dikasih makan enggak Pak? Kasih makan 2 kali. Ya, dan banyak yang apa? Ya karena puasa, terus masukkan tas saja, dimakan nanti. Tapi kalau seandainya orang nggak mampu, safar kok, ya sudah dia makan, dia minum, maka tidak apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini ada 2 orang Pak dikasih rukhsah. Yang pertama orang yang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dia boleh berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang wajib puasa, mampu puasa, ya fidyatun ta'amu miskin. Ya, ini tafsirannya banyak Pak, saya sebutkan satu. Bagi orang-orang yang mereka wajib puasa, kemudian apa? Mampu puasa Pak, maksudnya. Fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh membayar fidyah. Bagaimana fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Saya baca tafsirnya dulu Pak.
Hadza kana fibtida'il Islam. Ya, kata para ulama, ya disebutkan dalam tafsir, bahwasanya ini ayat terkait dulu di awal-awal Islam, Pak. Man ataqa shaum jazalahu an yuftira wa yut'im li kulli yaumin miskinan muddan. Dulu di awal-awal Islam, ya, masih ada pilihan, Pak. Orang yang dia mampu puasa, Pak, sebetulnya. Tetapi apa? Dia tidak mau puasa, boleh. Dia ingin berbuka, boleh. Apa gantinya? Gantinya adalah membayar fidyah. Setiap kali dia tidak berpuasa, maka dia memberi makan satu orang fakir miskin. Perhatikan ini dulu loh, Pak. Di awal-awal Islam atau di awal-awal disyariatkannya puasa Islam, maka apa? Masih ada pilihan. Yang mau puasa silahkan. Tapi kalau yang nggak mau puasa masih berat, Bapak Ibu, maka dia boleh nggak puasa, nggak apa-apa. Ya. Tapi Bapak Ibu, ayat ini sudah dinasakh. Ya, ayat ini atau hukum ini, Pak, sudah dinasakh, sudah dihukum, Pak, sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Dihapus dengan ayat apa? Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka wajib baginya puasa. Sudah nggak ada rukhsah lagi, Pak. Kenapa seperti itu? Karena di awal-awal dulu Islam masih berat, Pak. Ya, keimanan para sahabat masih lemah. Kemudian kaum muslimin pun masih miskin, masih kurang, masih lemah, Pak. Kalau tiba-tiba wajib puasa, berat, Pak. Maka dalam pensyariatan puasa itu ada tahapannya, tidak langsung wajib. Jadi ada tahapan apa? Diwajibkan, disyariatkan puasa. Tapi kalau yang belum siap, belum mampu, belum jiwanya belum kuat, boleh nggak puasa, nggak apa-apa. Tetapi harus bayar fidyah. Ini bukan orang yang sakit loh, Pak, orang yang mampu puasa sebetulnya. Tapi kalau dia belum mau puasa, silahkan nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi harus bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sekali lagi, ayat ini sudah dihapus, dinasakh hukumnya. Ya. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Dan barang siapa yang memberikan lebih, ya, ketika memberi makan, ketika memberikan fidyah, ya, dia mau memberikan lebih, harusnya memberi hanya 1 mud, dia memberikan lebih daripada itu, fahuwa khairun lah, itu baik baginya. Ya, contoh misalnya, ya, sehari tidak puasa, memberi 1 orang fakir miskin makan. Ternyata dia nggak hanya ngasih 1, Pak. Ya. 1 hari dia nggak puasa, dia memberi 1 orang fakir miskin plus keluarganya juga. Ya, anak-anaknya yang miskin ini dikasih juga semuanya. Fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Jadi puasa bagus, kemudian kalau nggak puasa memberi makan pun juga bagus. Wa antasumu khairun lakum. Tetapi kalau kalian mau berpuasa, kata Allah, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Maka yang mampu ya puasa. Perhatikan ini dulu loh, Pak. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui.
Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Lah nanti tentang puasa Ramadan lah di ayat setelahnya Pak, 185. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya mengeluarkan beberapa faedah Pak dari ayat ini. Ya. Di antara faedah yang beliau sebutkan, an-nasyam, bahwasanya puasa fardhatun yasirah. Bahwasanya puasa, kata Syekh, apa? Dia adalah kewajiban yasirah, yang mudah. Tapi mudah di sini apa maksudnya? Dibandingkan umat-umat terdahulu. Dan kemarin sudah kita singgung, umat-umat terdahulu pun juga puasa. Tapi umat Islam puasanya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Kalau Nabi Daud dan umatnya puasanya ya sehari puasa, sehari berbuka. Kalau dihitung-hitung setengah tahun Pak puasanya, 6 bulan. Adapun kaum muslimin puasa wajibnya hanya sebulan saja. Ya. Bahkan sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, ya ada puasa apa yang diwajibkan, ya disebutkan dalam tafsir. Dulu sebelum Ramadan itu diwajibkan puasa, diwajibkan shaumu thalathati ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Gampang nggak Pak? Gampang, ayyamul bid. Kalau setiap bulannya itu hanya 3 kali, setahun berapa Pak? 3 kali 12, 36. Ditambah apalagi dulu yang diwajibkan, wasaumu yaumi asyura, dan puasa pada hari Asyura. Tambah 1 berarti apa Pak? 36 tambah 1 berarti 37. Ya. Dan ada puasa yang lain dalam riwayat yang lain Pak. Nah, ketika disyariatkan puasa bulan Ramadan, maka jadi tambah atau kurang? Kurang. Yang awalnya 36 atau 37 hanya sebulan saja. Sebulan itu berapa hari? 30 hari atau 29. Karena dalam penanggalan Hijriyah 1 bulan itu bisa 29, bisa 30. Maka kalau penanggalan Islam Pak, bulan itu enggak ada 31. Kemudian tidak ada 28. Ya bulan Hijrah itu kalau enggak 29 ya 30 hari. Baik, kembali ke sini. Ya, an-nasyam fardhatun yasirah, bahwasanya puasa ia adalah kewajiban yang mudah, apalagi dalam Islam Pak. Laisat sinina wala syuhuran, tidak dikerjakan setiap tahun ataupun setiap bulan terus menerus Pak. Innama huwa ayyamun ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari yang telah ditentukan Pak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah pertama. Ya. Maka yang hanya sebulan ini ya harus ditegakkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua, annahu, bahwasanya la yajibu siyam, bahwasanya tidak wajib puasa alal maridi alladhi yashqu alaih, tidak wajib puasa bagi orang yang sakit yang berat menegakkannya. Ya, dikasih keterangan jelas oleh Syekh, tidak wajib puasa bagi orang yang sakit yang berat menegakkannya, yang berat melaksanakan Pak gara-gara sakit. Dah nggak puasa nggak apa-apa. Nah, maka ini jadi pelajaran.
Iya, jadi ilmu bagi kita. Nanti kalau kita sakit, lihat Pak, saya puasa ini mampu enggak? Jangan-jangan apa? Nekat puasa bersemaput terus. Termasuk nanti ketika ada keluarga kita, kerabat kita, teman kita, kita lihat keluarga kita, termasuk anak kita Pak, atau mungkin istri kita Pak, ya kita lihat ini sakit ini, wis tidak usah nekat puasa, suruh buka Pak. Ya, bagi yang tidak mampu, walal musafir, dan tidak wajib juga bagi musafir. Untuk musafir nggak ada keterangan Pak. Berarti siapapun musafir boleh buka, baik dia kuat dalam safarnya ataupun tidak kuat. Maka Syekh menyebutkan walal musafir, Pak, titik Pak. Begitu juga bagi musafir. Tidak ada tambahan bagi musafir yang tidak kuat, enggak. Bahkan musafir yang kuat pun boleh berbuka. Maka intinya di safarnya Bapak Ibu. Maka ini jadi ilmu juga Pak, kalau kita bulan Ramadan safar, kok lihat ada ini Ustadz ya bulan Ramadan kok minum, ya lihat dulu, lihatnya di mana? Oh di stasiun, lihatnya di mana? Di bandara. Meskipun dia Ustadz minum bulan Ramadan, tapi di bandara, di stasiun, maka kita harus husnudon Pak, baik sangka. Oh bisa jadi Ustadz ini sedang safar. Atau melihat siapapun Pak, bulan Ramadan kok minum, maka apa? Kita harus berbaik sangka. Oh bisa jadi dia sedang safar Pak. Nah itu ilmunya. Maka apa? Kalau kita paham kepada ilmu, kita akan bisa ya menghormati, kita akan bisa berbaik sangka kepada orang lain, dan bisa dipraktekkan. Saya musafir, mau minum juga nggak apa-apa. Ya, baik. Tapi Bapak Ibu, catatan apa namanya dari para ulama, kalau memang niatnya pengen puasa terus ketika safar, jangan niat berbuka. Nah ini. Jadi kalau kita pengen apa dari Solo sampai Jakarta, bagaimana? Pengen saya puasa terus. Di tengah perjalanan jangan niat berbuka. Kenapa? Karena kalau sudah berubah niatnya, yang awalnya puasa bahkan sahur, di tengah perjalanan apa? Dia tak buka sajalah ini. Maka saat itu batal Pak. Karena termasuk dari pembatalnya puasa adalah niat pengen berbuka. Maka jangan sampai niat berbuka Pak. Kalau sudah sejak awal sahur pengen niat puasa, wis niat terus dijaga. Jangan merubah niat. Begitu dia merubah niat Pak, nah nanti sampai stasiun sana saya tak makan sajalah. Ini merubah niat loh Pak. Maka ketika dia merubah niat, maka batalah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Wujubus siyam ala takhir bainahu wa bainal it'am fi awwalil amr. Bahwasanya wajibnya puasa itu adalah pilihan Pak. Ya ini belum titik loh Pak. Wajibnya berpuasa itu adalah pilihan. Ya antara dia pengen puasa ataupun dia pengen berbuka. Maaf, ataupun dia pengen memberi makan Pak. Tapi kapan ini? Ini di awal-awal Islam Pak. Jadi orang itu wajib puasa ya wajib. Tapi kalau nggak mau puasa, ada kewajiban yang kedua, memberi makan. Silahkan milih. Tapi ingat ini dulu, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Litautinin nufus alaih, untuk menenangkan jiwa, untuk memantapkan hati ya kepada Islam tersebut Pak, biar nggak memberatkan. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Yang kedelapan, faedah yang selanjutnya,
Al-hikmatu fi tasyri' haitsu kana bitadarruj fi ma yashqu 'ala nufus. Hikmah pensyariatan puasa dengan bertahap. Hikmah pensyariatan puasa dengan bertahap. Apa hikmahnya? Fima yasyuku 'ala nufus, agar tidak memberatkan jiwa. Ya. Kalau sekarang sudah terakhir, sudah tidak turun wahyu lagi, ya apa Pak? Hukum terakhir puasa Ramadan wajib, maka wajib sampai nanti hari kiamat. Dan ini termasuk perkara yang diijma'i Pak oleh para ulama. Kecuali yang ada rukhsah. Kemudian faedah yang selanjutnya, ta'yinu syahri Ramadan, ya penentuan bulan Ramadan li faridatis siyam, ya apa? Untuk wajibnya puasa pada umat ini. Ya, penentuan bulan Ramadan, ya tentang wajibnya puasa untuk umat ini. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Ini faedah yang selanjutnya Pak, di ayat selanjutnya nanti. Baik, itu beberapa faedah dari surat ya Al-Baqarah ayat 184. Ya. Kurang berapa menit Pak adzannya? 6 menit. 8. Baik. Kita nyambung sedikit ayat selanjutnya Pak. Monggo ditirukan. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Baik, ini dulu Pak. Sekarang akan disampaikan oleh Allah tentang bulan Ramadan Pak. Kalau ayat yang sebelumnya tadi, ya ada yang menyampaikan dalam banyak riwayat, yaitu di awal-awal Islam, bulan Ramadan, puasa Ramadan belum wajib. Nah sekarang ditentukan, disampaikan oleh Allah wajibnya bulan apa atau kita puasa. Allah berfirman Syahrul Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan? Alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan pada bulan Ramadan Al-Qur'an. Ini termasuk dari keutamaan dari bulan Ramadan Pak. Ya, maka sering disebutkan apa? Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, karena di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an. Tapi yang harus dipahami Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya, adalah turunnya Al-Qur'an, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ke mana Pak? Nah, ke langit dunia. Karena turunnya Al-Qur'an itu ada 2 tahapan Pak. Ya. Turunnya Al-Quran ada 2 cara atau 2 tahapan. Yang pertama yaitu turun Al-Quran 30 juz langsung. Langsung 30 juz turun. Ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah turunnya Al-Quran mufarraqan, yaitu bertahap, sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. 30 juz langsung dari mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya, itu terjadi pada bulan Ramadan.
Kemudian setelah itu turun sedikit demi sedikit, bertahap sesuai dengan kebutuhan, diturunkan Pak oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan, dan itu berlangsung selama berapa lama? Iya, 23 tahun. Ya, kok bisa 23 tahun Ustadz? Iya. Kenapa? Karena wahyu itu turun yang pertama kali, yaitu mengangkat Muhammad menjadi nabi Pak, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1-5 turun kepada Nabi ketika Nabi di Gua Hira Pak, turun. Maka dengan turunnya ayat itu Muhammad resmi menjadi nabi. Umur berapa? 40. Umur 40 tahun. Kemudian nanti turun lagi ayat yang mengangkat Muhammad menjadi seorang rasul, yaitu surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Ya, dengan surat ini Pak, Muhammad menjadi seorang rasul, turun sesuai kebutuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah, berdakwah di kota Mekah setelah itu selama berapa tahun Pak di Mekah? 13 tahun. Ya, maka selama 13 tahun itu ada ayat-ayat turun Pak di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Ini yang disebut dengan surat-surat atau ayat-ayat Makkiyah. Nah, ayat Makkiyah itu Bapak Ibu, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah 13 tahun Pak. Dan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, ayat-ayatnya banyak turun terkait dengan urusan akidah Pak. Dan ayat-ayatnya tegas sekali. Ya. Kemudian umur 53 tahun atau 13 kenabian, Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan Nabi tinggal di kota Madinah, dakwah di kota Madinah sampai Rasulullah wafat. Berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Maka ayat-ayat atau surat yang turun setelah Nabi hijrah disebut dengan surat-surat ya Madaniyah. Ya. Maka patokannya Bapak Ibu adalah hijrah. Yang turun sebelum hijrah itu Makkiyah. Yang turun setelah hijrah itu Madaniyah. 13 tahun ditambah 10 tahun, pinten? 23 tahun. Nah itu Pak pembagiannya. Maka ayat Al-Quran 30 juz dari awal sampai akhir itu turun kepada Nabi bertahap sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Ya, Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, ini menjadi keistimewaan dari keistimewaannya bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan turun Al-Quran. Turun Al-Quran, Pak. Baik. Bagaimana Al-Quran itu nanti akan disebutkan hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Insya Allah minggu depan kita bahas ini. Wabayinatin, dan ia adalah sebagai bukti, sebagai penjelas. Ya, minal huda wal furqan, dan nanti akan disebutkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu yang kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masih membahas ayat tentang puasa, yaitu ayat 185. Ya, baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Baik.
Belum bunyi Pak alarmnya. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya. Baik dari materi ataupun yang lain. Monggo Pak. Oke. Ada pertanyaan bagus. Ustadz, safar itu batasannya ya seperti apa? Para ulama rahimahumullah, para ahli fikih menjelaskan tentang safar, Pak. Para ulama berselisih pendapat, Pak. Ada yang menyampaikan safar itu dengan batasan-batasan tertentu. Ada yang menyampaikan dalam mazhab Syafi'i berbagai macam pendapat, Pak. Ada yang menyebutkan minimal 70 kilo. Kalau 70 kilo itu sini mana, Pak? Oh, sini Tawangmangu ada 70 kilo, Pak. Enggak ada. Sini Jogja saja enggak ada 70 kilo. Maka yang berpendapat dengan ini, pusat-pusat yang berpendapat 70 kilo, ya Solo Jogja belum safar, Pak. Belum jamak, belum qashar. Ada juga yang berpendapat kalau dalam hadis kalau sudah keluar dari batas kampungnya, tapi kampung sekarang dengan kampung dulu itu beda, Pak. Iya. Dan pendapat-pendapat yang lain, ya tapi wallahu a'lam bishawab, saya pribadi lebih condong kepada pendapat batasan safar itu kembali kepada urf. Uruf itu kebiasaan. Jadi sini Jogja itu orang Puli menilainya sini Jogja itu safar belum? Safar belum, Pak? Nah, kalau dari sini sampai Parangtritis atau sini sampai Malioboro, kebiasaannya masyarakat menilai itu sudah safar, ya sudah, Pak, itu safar. Kemudian sini Tawangmangu misalnya, safar belum? Ya, kembalikan kepada kebiasaannya masyarakat. Ternyata orang mengatakan, oh sudah, ya sudah, silahkan melakukan hukum layaknya orang yang musafir. Tapi kalau orang mengatakan enggak, ukur pirang kilo ning kono, ngebut paling 1 jam sampai misalnya, ya sudah belum, Pak. Berarti apa? Penilaian satu orang dengan orang yang lain nanti bisa sama atau beda? Beda. Orang yang sering war ke Tawangmangu, ya menganggapnya oh bercadak, ya. Tapi kalau orang sing ora tahu dolan, Bapak Ibu, dolan iku alun-alun Wonogiri, alun-alun Sukarjo sudah pol, Tawangmangu wis waduh banget, Pak. Ya, maka bagaimana nanti? Ya sudah, ketika nanti safar, ya kita bisa melakukan atau mengerjakan ya penilaian kita. Saya itu dekat, ya sudah, nggak usah dijamak, nggak usah dikosor, Pak, kalau gitu. Ya seperti saya pribadi dulu kalau ke Tawangmangu ya dikosor jamak. Tapi karena sudah sering ke sana, ya akhirnya cedak banget itu. Makanya kalau orang kadang jamak kosor di sana, ya saya nggak ikut jamak kosor. Karena sudah menganggap itu bukan jarak safar lagi. Maka wallahu alam bishawab, kalau nanti kita buka bab fikih, Pak, banyak sekali pendapat. Tapi yang kami pilih wallahu alam bishawab adalah dikembalikan kepada uruf kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini Bapak Ibu kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya dari diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.